Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini, pertemuan kali ini kita diberi kesehatan, sehat walafiat. Mata kuliah hari ini kita akan membahas mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Konsep dan nilai demokrasi dalam bahasa Latin, demokrasi berasal dari kata demos kraten atau logos. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu democracy. Nah, demokrasi merupakan konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim rataster dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat yang menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Nah, konsep dasar demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat. Gitu. Mengapa memilih demokrasi bangsa kita ini? Nah, ada 10 proporsi yang dikemukakan oleh Robert Dahl dalam bukunya On Democracy, yaitu demokrasi mencegah sistem pemerintahan yang keji dan sewenang-wenang. Selanjutnya, demokrasi menjamin hak-hak fundamental warga negaranya yang oleh sistem lain sering dikesampingkan. Demokrasi memberikan kesempatan lebih luas bagi warganya untuk menentukan nasib sendiri, hidup sesuai pilihannya dan berdasarkan hukum. Demokrasi melakukan tanggung jawab moral tentunya. Demokrasi menjamin perkembangan kemanusiaan. Demokrasi menjamin kesatuan politik yang tinggi atas warganya. Demokrasi suka menghindari ruang terhadap negara lain. Nah, demokrasi cenderung lebih makmur, demokrasi lebih menjamin kebebasan warganya, demokrasi membantu warga negaranya melindungi kepentingan fundamentalnya. Apa saja syarat-syarat negara demokrasi itu? Nah, yang pertama, perlindungan konstitusional, yang minggu kemarin kita sudah bahas mengenai konstitusi. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas dan pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya, kebebasan berserikat. Nah, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Ada beberapa macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi normatif atau prosedural demokrasi, yaitu sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh suatu negara. Yang kedua, demokrasi empirik, yaitu sesuatu yang terjadi secara real. Apa saja indikator demokrasi empirik? Yaitu yang pertama, akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat, pemilihan umum. Yang kelima, menikmati hak-hak dasar. Demokrasi pemerintah revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 belum demokrasi karena pemerintahan memutuskan untuk mempertahankan pemerintahan. Nah, demokrasi parlemen tahun 1950 sampai 1959, yaitu parlemen atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memainkan peran yang sangat penting. Yang kedua, akuntabilitas. Terus multi party,
menggunakan prinsip demokrasi, dan yang terakhir hak-hak dasar terpenuhi. Kegagalan apa sih kegagalan demokrasi parlemen? Nah, ada dua gaya kepemimpinan, solidarity maker, yang kedua administrator atau problem solver menurut Herbert Fate tahun 1962. Nah, kegagalan demokrasi lainnya yaitu sistem multi party, sikap mental partai yang belum demokrasi, dan tidak ditemukan partai dominan sehingga koalisi menjadi rapuh. Nah, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 ditandai dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karakter demokrasi terpimpin yaitu dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya kaum komunis, meluasnya peran ABRI dengan dui fungsinya. Apa yang menjadi kegagalan demokrasi terpimpin? Yaitu bersamaan dengan pemberontakan G30S PKI tanggal 30 September 1965 yang sekaligus menghancurkan kekuasaan Soekarno. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Istilah ini ditemukan di dalam TAP MPR nomor 37 /MPRS /1968. Demokrasi Pancasila ada dalam demokrasi yang dijiwai, disemangati dan didasari oleh falsafah Pancasila. Demokrasi Orde Baru, Orde Reformasi maksudnya, tahun 1998 sampai sekarang. Nah, ciri-cirinya sistemnya itu multi party, meningkatnya peran DPR, kuatnya lembaga presiden karena dipilih langsung. Demokrasi diharapkan mampu menjabatani dan menjadi suatu medium yang membawa kemakmuran terhadap rakyatnya. Diharapkan rakyat mampu berperan lebih di dalam proses demokrasi. Dan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian materi pada hari ini. Semoga kita diberi manfaat dalam segala aktivitas, khususnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.